Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sallallahu alaihi wasallam ilal mukallafina liyahdiyahum wa yubayyina lahum syara'i'ad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-ayah. Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqar rasulun nabiyul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara sidang salat Jumat, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih tanpa pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, yang selalu senantiasa taat atas segala perintahnya. Semoga kita tergolong di dalamnya, orang-orang yang dicintai dan disayangi oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Izzah. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah.
namun sebagai hamba-hamba Allah yang tidak pernah luput daripada segala kekhilafan, segala kesalahan, maka senantiasa kita hanya berharap dan bermunajat, sekaligus bersandar dan berdoa semoga Allah mencucurkan maghfirah dan ampunan kepada kita daripada segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga dengan demikian Allah hapuskan segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah menjadikan kita digolongkan pada hamba-hambanya yang mendapatkan maghfirah dan kasih sayang. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang-orang yang berpuasa itu, kata Nabi, ada dua kegembiraan. Yang pertama, apa kata Rasulullah, inda iftarih. Yang pertama, dia sangat bergembira ketika melaksanakan berbuka puasa. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini adalah jelas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang namanya ibadah shaum Ramadan adalah merupakan ibadah yang memiliki aturan, syarat dan rukun, sehingga dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu batasan bahwa orang-orang yang berpuasa itu pada hakikatnya adalah memiliki satu kegembiraan yang sangat luar biasa ketika yang pertama datang waktu untuk berbuka. Maka dengan demikian bapak-bapak hadirin, termasuk pada hari ini saudara-saudara kita juga senantiasa melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka juga mendapatkan meraih satu kegembiraan dan kebahagiaan tentunya. Karena dalam rangka apa? Mensukseskanlah salah satu ibadah, yaitu adalah menyelesaikan ibadah shaum selama bulan Ramadan. Namun bapak-bapak dan saudara-saudara, yang kedua apa kata Rasulullah, hakikat daripada ibadah shaum Ramadan yaitu adalah ketika inda liqa'i rabbih, ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Dalam makna yang sesungguhnya orang-orang yang berpuasa mampu berjumpa dengan Allah, mampu bertemu dengan Tuhannya. Sebagian besar para ulama mengatakan tidak hanya sekedar di yaumul qiyamah nanti di hadapan Allah azza wa jalla di padang mahsyar, tapi sesungguhnya orang-orang yang berpuasa mampu berjumpa dengan Allah. Dengan kata lain, bahwa puasanya adalah memiliki makna dan memiliki manfaat bagi dirinya, karena sesungguhnya puasa ini adalah merupakan satu tarbiyah dan pembelajaran sekaligus latihan untuk apa? Mencapai tingkatan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berpuasa pada hakikatnya didasari dengan suatu keyakinan, didasari dengan suatu keimanan kepada Allah, maka dia tidak pernah ragu untuk menahan lapar dan haus satu hari penuh. Kenapa? Niat yang awalnya adalah ingin mencapai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik itu bapak-bapak dan saudara-saudara, untuk mencapai satu kebahagiaan yang pada hakikatnya adalah orang-orang yang berpuasa, maka yang pertama dia ambil hikmah dalam ibadah puasanya, ibadah shaumnya adalah keikhlasan. Karena ibadah shaum adalah salah satu ibadah sirriyah, mengajarkan kita bahwa ibadah puasa ini tidak ada satu orang pun yang tahu, dan tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan kita ini puasa atau tidak. Karena ibadah shaum adalah ibadah sirriyah atau ibadah yang sangat-sangat rahasia. Yang tahu kita puasa hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ukuran itu bapak-bapak dan saudara-saudara, ketika kita beramal kepada Allah, maka tanamkan yang pertama dalam setiap amal dan ibadah, jangan pernah berharap untuk dilihat, apalagi untuk dipuji oleh manusia. Sehingga dengan kata lain, menjadi orang-orang yang ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci yang kedua daripada untuk apa? Mencapai kegembiraan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain,
menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang dia akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan baik zahir maupun batinnya. Karena apa? Hanya orang-orang yang ikhlas, yang ingin mencapai ridho Allah, maka dalam setiap hidup dan kehidupannya dia selalu tergantung kepada Allah. Dia hanya berharap dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam segala aktivitasnya dia tidak pernah mempunyai beban yang berat. Kenapa? Dia yakin segala sesuatu bahwa adalah semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, puasa mengajarkan kita agar menjadi orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam segala amal dan ibadah kita. Niatkan semuanya hanya ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang selalu kita ungkapkan, yang selalu kita ikrarkan dalam setiap doa kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara, sekali lagi dengan hikmah dan makna daripada ibadah saum yang kita lakukan pada sampai hari ini ke-30 harinya, senantiasa belajar untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Karena ibadah puasa yang kita lakukan tidak pernah ada orang lain yang tahu apakah kita puasa atau tidak. Maka sedemikianlah ketika kita juga beramal dengan ibadah-ibadah yang lain, maka jangan pernah berharap untuk dilihat, apalagi untuk dipuji oleh manusia. Karena ketika engkau berharap selain daripada Allah, maka engkau siap-siap untuk kecewa. Bapak-bapak dan saudara-saudara, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, ibadah saum yang kedua akan mengajarkan kita menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya bulan yang penuh dengan barakah dan penuh dengan rahmah yang diturunkan oleh Allah adalah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannu an takunu sanatan kulluha Ramadan." Jikalau saja umatku mengetahui apa yang ada di dalam bulan Ramadan, la tamannu an takunu sanatan kulluha Ramadan. Niscaya umatku itu menghendaki selama setahun itu bulan Ramadan seluruhnya. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin mujtami'atun. Setiap amal kebajikan sekecil apapun itu, kata Rasulullah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ta'atun maqbulatun. Setiap taat di bulan Ramadan tidak ada yang ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Izzah. Kemudian apa kata Nabi, wa dzunuban maghfuratun. Dosa-dosa diampuni oleh Allah dalam bulan suci Ramadan. Bapak-bapak hadirin, tapi tidak serta-merta datangnya Ramadan lalu dosa itu akan diampunkan, tidak juga demikian. Karena segala sesuatunya adalah selalu ada syarat dan rukunnya, syarat dan ketentuan tetap berlaku abadanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan syahrul kataballahu alaikum siyamah wa sanantu lakum qiyamahu wa man asamahu wa aqamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayawm waladatsu ummuhu. Nabi mengatakan bulan Ramadan di mana engkau diwajibkan oleh Allah untuk senantiasa beribadah, berpuasa, kemudian wasanantu lakum qiyamahu, dan aku sunahkan padamu untuk mendirikan malamnya dengan ibadah-ibadah sunnah. Maka kata Nabi, man asamahu wa aqamahu imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa kemudian mendirikan malamnya dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan iman dan keikhlasan semata-mata mengharapkan ridha Allah, kharaja min dzunubihi kayawm waladatsu ummuhu, dia dikeluarkan, dibersihkan dirinya dari seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan
sehingga dia bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, bersyukur dengan datangnya bulan suci Ramadan, karena mudah-mudahan segala amal dan ibadah yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan suci Ramadan kata Rasulullah, wa da'watun mustajabatun, doa-doa pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang ditolak di bulan Ramadan, semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Izzah. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya dalam rangka bulan suci Ramadan, hikmah daripada ibadah yang kita kerjakan di siang hari menahan diri daripada haus dan lapar. Namun di sisi lain malamnya diisi dengan ibadah sunnah. Itulah merupakan satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bapak-bapak dan saudara-saudara, rasa syukur kita masih belum mencukupi daripada haknya Allah Azza wa Jalla Rabbul Izzah. Bapak-bapak hadirin, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung-hitung nikmat karunia yang telah diberikan oleh Allah, niscaya engkau tidak pernah mampu untuk menghitungnya. Bapak-bapak hadirin, justru nikmat begitu banyak dan begitu besar, kita tidak pernah mampu untuk menghitungnya. Tapi justru kita yang terlalu banyak berhitung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat hitung sibuk dan repotnya, sholat ibadah hitung capek dan letihnya, sedekah, zakat, infak berhitung untung dan ruginya, berbuat kebajikan terdapat banyak pamrih dan tujuan lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara, sehingga dengan demikian kita sangat menyadari, meyakini bahwa diri kita masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan dan kekhilafan. Maka mudah-mudahan mari kita sama-sama introspeksi diri kita masing-masing, berbanyak istighfar. Ini adalah bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan maghfirah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Bapak-bapak hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, hikmah ibadah shaum Ramadan agar senantiasa menjadikan kita orang-orang yang tawakal sekaligus sabar dalam segala ujian. Tawakal kepada Allah, serahkan segala urusan kepada Allah, meskipun itu adalah merupakan beban dalam hidup dan kehidupan kita, aktivitas kita dalam menjalankan hidup di atas muka bumi Allah. Tapi intinya bapak-bapak dan saudara-saudara, serahkan semuanya, karena Allah yang sebaik-baik dalam segala urusan. Hanya Allah yang sebaik-baik di dalam perjalanan persoalan hidup dan kehidupan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan secara totalitas segala usaha dan hidup matinya di tangan Allah, fa huwa hasbuh, maka dia akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar dalam segala hal, sabar menjalankan segala ibadah, sabar menjauhi segala maksiat, sabar ketika menghadapi salah satu musibah, karena sesungguhnya hakikatnya Allah yang Maha tahu apa yang terbaik buat diri kita. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dunia dan akhirat. Yang benar pasti datang dari Allah, yang salah dari diri saya sebagai manusia biasa. Pada kesimpulannya yang pertama, mari kita jadikan ibadah shaum Ramadan, menjadikan kita orang-orang yang ikhlas semata-mata segala amal dan ibadah yang kita kerjakan. Niatnya cuma satu, tujuannya cuma satu, adalah mengharapkan ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah shaum yang kita kerjakan, mari kita wujudkan dalam bentuk ibadah, sekaligus pandai-pandai mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Atau dengan kata lain, syukur kepada Allah adalah pandai memanfaatkan semua fasilitas anugerah yang diberikan oleh Allah. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung waktu dan kesempatan ada, manfaatkan sebaik-baiknya. Bapak-bapak hadirin yang terakhir, banyak-banyak serahkan diri kepada Allah, sekaligus sabar atas segala ujian dan cobaan.
serta nikmat yang diberikan oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairun nabiyyin arsalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samil qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana ya Allah la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana ya Allah wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah fansurna 'alal qaumil musyrikin fansurna 'alal qaumiz zalimin fansurna 'alal qaumil fasiqin fa innaka khairun nasirin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ya Allah azaban nar wa qina ya Allah azaban nar wa qina ya Allah azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. La dzikrullahi akbar. Allah